Ayah, krisis moneter itu apa sih? Tanya aku pada ayah. Ya, krisis ekonomi saat harga-harga barang naik tak terjangkau pembeli dan menimbulkan kekurangan. Jawab ayah. Kenapa harga barang bisa naik? Tanyaku lagi. Entahlah, tiba-tiba jadi naik. Krisis itu kejadiannya tahun 98, zamannya Presiden Soeharto. Terang ayah padaku. Harga barang naik karena rupiah lemah terhadap dolar. Sedangkan barang yang kita konsumsi dan diimpor dengan dolar akhirnya akan ikut naik. Kan dolar juga naik. Tiba-tiba terdengar jawaban kakakku dari dalam kamar. Rupanya ia mendengarkan obrolanku dengan ayah. Ia pun segera menyusul kami ke ruang tengah untuk melanjutkan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di segmen podcast Bincang Literasi. Mari kita baca, mari kita tulis, dengan ide-ide kita dunia terhiasi. Bukalah pikiran dengan semangat tinggi, bincang literasi untuk generasi ini. Kali ini bersama dengan saya Ical. Saya sangat senang sekali dapat menjadi host di segmen kali ini di podcast Bincang Literasi. Kita kali ini akan mengulik sebuah cerpen yang kaya akan nilai kehidupan berjudul Menjadi Bijaksana, karya Kiki Nurul Aisy SPD. Sobat literasi, sebelum kita masuk ke obrolan lebih dalam lagi, kita kenalan dulu yuk dengan penulis cerpen Menjadi Bijaksana. Narasumber kita kali ini adalah sosok yang tidak hanya berdedikasi di dunia pendidikan, beliau juga aktif di dunia literasi. Beliau ini adalah Bu Kiki Nurul Aisy SPD. Dalam kesehariannya, beliau juga mengajar. Beliau juga produktif dan telah melahirkan sejumlah karya buku yang syarat pesan moral dan nilai-nilai kehidupan terutama tentang sejarah. Selamat datang Ibu di podcast Bincang Literasi hari ini. Ya, terima kasih Faisal. Gimana nih kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu, sehat-sehat ya Bu Kiki. Baik Sobat Literasi, langsung saja kita masuk ke segmen utama kita hari ini, yaitu tanya jawab mengenai isi cerpen Menjadi Bijaksana, karya dari Bu Kiki Nurul Aisy SPD. Cerpen ini meski tampak sederhana, tapi mengandung makna yang dalam dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bu Kiki, kita tahu menulis sebuah cerpen tentu tidak hanya soal menuangkan ide, tapi juga tentang perenungan dan pengalaman. Nah, boleh diceritakan kepada kami semua, bagaimana awal mula ide buku Menjadi Bijaksana ini lahir? Apakah ada pengalaman tersendiri yang melatar belakanginya? Ya, baik. Ide pertama adalah ketika Bu Kiki ingin mengajar, ingin menyampaikan pesan dalam pembelajaran, tetapi Bu Kiki merasa waktu mengajar yang tersedia itu kurang gitu. Jadi yang ingin Bu Kiki sampaikan itu saya rasa nggak cukup dengan waktu yang ada. Nah, itu yang melatar belakangi Bu Kiki menulis cerpen Menjadi Bijaksana gitu. Kemudian pengalaman pribadinya adalah ketika sebelum ide membuat cerpen itu lahir, Bu Kiki sudah mencoba berbagai cara merangkum materi dan pesan yang ingin saya sampaikan ke anak-anak gitu. Tetapi setelah saya coba dengan waktu yang tersedia itu ternyata tetap nggak cukup gitu. Akhirnya dari pengalaman itu Bu Kiki tergerak, ini kayaknya harus ada cara lain supaya Ibu bisa menyampaikan materi ini dengan waktu yang tersedia, tapi pesan yang ingin Ibu sampaikan tetap tersampaikan sepenuhnya kepada anak-anak. Berarti ini bukunya sangat bermanfaat sekali ya Bu ya. Apalagi mengingat jam mengajarnya Bu Kiki cukup sedikit dan juga siswa kurang paham untuk menangkap yang Ibu sampaikan. Jadi dengan adanya buku ini kita juga dapat membacanya ya, tentunya di perpustakaan ini. Ya, jadi jam mengajarnya sejarah itu di setiap kelas itu kan hanya 2 jam gitu. Nah, 2 jam ini betul kata Faisal, bisa jadi murid-murid itu ketika mendengarkan penjelasannya Bu Kiki itu ada yang ingin ditanyakan atau terpikir pertanyaan sesuatu begitu. Nah, biasanya waktu 2 jam ini nggak akan terlalu efektif gitu. Nah, supaya waktunya ini pas, maka harus ada metode lain gitu untuk supaya materinya tersampaikan tapi pesan
pesan atau hikmah dari materi itu tetap nyampe ke murid-murid gitu. Luar biasa sekali Sobat Literasi ide-ide dari Bu Kiki Nurul Aisyah ini. Lanjut Bu ke pertanyaan yang selanjutnya. Dalam proses kreatifnya sendiri, bagaimana Ibu memilih tema-tema yang ingin diangkat dalam cerpen-cerpen ini? Apakah ada benang merah tertentu yang ingin Ibu sampaikan secara keseluruhan kepada pembaca? Ya, Ibu boleh pinjam ini ya? Boleh Ibu. Ya, jadi cerpen Menjadi Bijaksana ini Bu Kiki tulis tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, kemudian buku ini memang Ibu khususkan untuk menjadi media pembelajaran sejarah yang bisa Ibu pakai di kelas-kelas gitu. Jadi kumpulan cerpen yang ada di sini itu adalah materi-materi sejarah gitu. Kalau dari judul-judulnya ini ada cerpen berjudul Batu, itu materi sejarah kelas 10 yang paling awal. Setelah itu lanjut cerpen berjudul Hindu, itu materi setelah praaksara ya. Jadi mengenai proses kreatifnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, dari keresahannya Bu Kiki sendiri, jam mengajarnya kayaknya kurang cukup deh gitu. Takutnya pesan penting yang ingin Ibu sampaikan itu nggak nyampe ke murid-murid. Kemudian latar belakang yang kedua adalah Bu Kiki itu sangat terobsesi dengan critical thinking. Ya, Bu Kiki itu sangat suka dengan ide berpikir kritis. Menurut Bu Kiki, berpikir kritis itu adalah kemampuan atau kompetensi yang dibutuhkan oleh seluruh murid, oleh seluruh umat manusia gitu untuk menghadapi zaman yang semakin cepat berubah gitu, terutama di era digital ini. Nah, jadi dari dua alasan tersebut Bu Kiki tergerak gimana caranya saya bisa dengan waktu 2 jam yang saya rasa cukup singkat itu, saya bisa menghadirkan pembelajaran yang satu itu tadi waktunya bisa cukup, pesannya tersampaikan, yang kedua pembelajarannya itu tetap bisa membuat murid-murid belajar berpikir kritis. Jadi di dalamnya tuh harus ada proses Bu Kiki merangsang murid-murid di kelas untuk berpikir kritis gitu. Nah, dari sana kemudian Ibu cari ide gitu, ini harus dengan cara apa ya gitu, apakah dengan video, apakah dengan storytelling begitu. Akhirnya terarahkan ke membuat cerpen gitu. Kenapa yang dipilih adalah cerpen? Karena cerpen itu ya cerpen, cerita pendek, karena dia pendek begitu. Selain dia pendek, cerpen itu medianya adalah kertas, di mana kertas itu adalah media yang less power gitu. Jadi dia tidak membutuhkan daya apapun untuk kita bisa memanfaatkannya gitu. Nah, kemudian dari sana Ibu berusaha untuk merangkum materi-materi yang ingin Ibu sampaikan ke dalam bentuk cerpen, dan kemudian tersusunlah 9 cerpen berdasarkan topik pembelajaran yang ada di pelajaran sejarah kelas 10 dan kelas 11. Di situ proses kreatifnya. Kemudian benang merah tadi ya. Ya, saya kira proses kreatif dan benang merah tadi sudah terjawab semua ya, Nak ya? Ya, sudah Ibu. Dan juga saya sempat membaca di buku Kaji Sejarah, Ya. itu ada secuplik cerpen yang saya suka banget yang berjudul Pribumi, Bu. Ah ya, betul, ada. Ya, itu saya suka banget yang mengisahkan tentang Ali itu loh, Bu. Iya. Sekali itu menurut saya sih, keren banget Bu Kiki. Kalau Faisal paling suka tokohnya di situ siapa tuh? Ali sih, Bu. Suka Ali? Iya, suka Ali. Oke. Dan juga di situ Bu Kiki menyajikan dalam buku Kaji Sejarah itu tidak hanya dengan cerpen saja, ada seperti TTS dan juga beberapa pertanyaan. Iya. Jadi membuat saya semakin semangat belajar sejarahnya gitu, Bu, nggak monoton itu saja gitu. Ah, iya. Terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya. Saya juga penasaran nih, Bu. Ketika Ibu menulis, apakah biasanya lebih dulu menentukan pesan yang ingin disampaikan, ataukah ceritanya mengalir dulu, baru kemudian pesan itu muncul di akhir? Kalau Ibu menulis cerpen, menulis itu pasti pesannya dulu yang dikip ya. Jadi yang dijaga pertama, saya menulis pesan yang ingin saya sampaikan ini. Jadi pesan itu selalu menjadi selalu menjadi pegangan utama gitu. Nah, dari pesan barulah ceritanya dicari gitu. Jadi ceritanya dikarang atau dibuat berdasarkan pesan yang sudah Ibu tentukan di awal gitu. Berarti Ibu urutannya itu dari pesan dulu ya, Bu ya. Dirangkum dulu, baru terciptalah cerpen-cerpen yang Ibu buat tadi. Iya, betul. Jadi untuk
seseorang, menurut ibu ya, untuk seseorang itu supaya mudah menulis adalah tentukan tujuannya dulu di awal. Jadi pesan itu kan tujuan tulisan kita gitu. Yang mau disampaikan itu apa, pesannya apa, tujuannya apa gitu. Jadi itu dijaga dulu di awal. Nah, cerita bisa berkembang mengikuti tujuan itu, mengikuti pesan itu. Dan selama menulis kumpulan cerpen ini, apa tantangan terbesar ibu? Apakah pernah merasa stuck atau justru ada momen-momen tak terduga yang membuat proses penulisannya menjadi tertunda? Ya, pertanyaan yang menarik. Dua-duanya itu ibu alami. Proses stuck, ya always the time, selalu setiap waktu stuck itu pasti mengganggu proses penulisan ya. Terjadi di dalam proses penulisan. Tapi juga hal-hal yang tidak terduga tadi itu juga terjadi begitu. Jadi dua hal ini seringkali terjadi, bisa saja bersamaan, bisa saja tidak. Kayaknya ini relate ya dengan ayatnya Al-Quran ya, inna ma'al usri yusra gitu ya. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi setelah kita stuck, nah biasanya di situ akan menemukan kemudahan. Tantangan terbesarnya Bu Kiki dalam menulis itu adalah ketika saya seringkali gagal merangkum pesan yang ingin ibu sampaikan di setiap paragrafnya begitu. Jadi ada kalanya Bu Kiki itu punya banyak keinginan. Jadi pesannya itu banyak yang mau disampaikan begitu. Nah, itu yang membuat ibu sendiri akhirnya kesulitan ini. Jadi ketika paragrafnya itu jadi, sedangkan keinginan kita itu terlalu banyak gitu, kadang akhirnya menyulitkan sendiri gitu. Akhirnya jatuhnya hasil tulisannya itu jadi bertele-tele begitu, jadi melebar kemana-mana. Kemudian kadangkala tulisan yang bertele-tele itu malah jadi nggak nyampe sama sekali tuh apa yang ingin disampaikan gitu. Jadi tantangan terbesarnya ibu adalah ketika ibu punya banyak keinginan gitu, dan itu akhirnya sulit untuk dirangkum gitu. Iya ibu, kan kalau kata anak zaman sekarang nih ibu, nggak mood. Nah, Bu Kiki itu mengalami juga nggak sih dalam menulis cerpen itu kayak nggak mood, males mau ngelanjutin cerpen ini? Bu Kiki juga ngalamin nggak seperti itu? Ya, mengalami pasti, tentu. Jadi tidak mood itu, moody itu saya kira semua orang ya, gitu. Jadi pasti ibu sering juga mengalami hal-hal tidak mood, dan yang ibu lakukan adalah menunggu sampai mood itu kembali, gitu. Saya juga menulis cerpen nih ibu ya. Oke. Stuck di awal bu, langsung kayak nggak mood, males gitu. Terus jadi nggak mood seterusnya? Enggak. Setelah itu kembali? Enggak, saya lanjutin, langsung stuck gitu aja. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Oke, ibu doakan semoga moodnya segera kembali. Amin. Boleh ibu, nanti saya lanjutin, saya kasih tahu ke Bu Kiki deh. Oke deh, ibu tunggu. Oke ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu cara mengatasi rasa ragu saat menulis, terutama ketika menulis cerita yang memiliki pesan moral yang dalam? Mengatasi rasa ragu, kalau yang biasanya ibu lakukan adalah dengan terus mencoba. Ya, jadi coba aja di awal, tuliskan dulu satu kalimat gitu. Satu kalimat, pertama tentukan tujuan itu tadi. Ya, jadi tujuannya itu harus besar. Nah, ya, jadi kita harus sebelum menulis itu pesan yang ingin disampaikan tuh harus kita pegang, dan itu harus pesan yang besar banget buat kita sehingga mendorong mood kita untuk muncul gitu. Nah, kemudian mulailah dengan menulis dari satu kata menjadi satu kalimat, kemudian sampai menjadi beberapa kalimat, sampai menjadi satu paragraf gitu. Coba saja dulu. Jadi tulis saja dulu, terus ketika jadi satu paragraf dibaca lagi tulisannya gitu sambil diedit, atau setelah jadi satu paragraf teruskan saja jadi paragraf kedua, ketiga. Nanti ketika kita stuck, nah kita bisa nih kembali lagi ke tulisan yang sudah jadi tadi ya, untuk dibaca lagi gitu. Dibaca sambil diedit. Nah, kadang membaca ulang itu membuat stucknya ide kita tadi itu jadi lancar gitu. Jadi kembali lagi, kayaknya tambah ini deh, kayaknya ini deh gitu. Jadi cara yang ibu lakukan untuk menghalau keraguan adalah dengan terus mencoba, dengan tetap mencoba. Entah
mau jadi satu paragraf, mau jadi satu kalimat, atau hanya jadi beberapa kata, coba saja dulu gitu. Apa yang sudah, seperti yang sudah Faisal lakukan tadi, ya itu bagus. Faisal sudah memulainya, start nggak apa-apa, setelah itu tumbuhkan lagi. Ya, coba terus, jangan menyerah. Iya Bu, berarti saya harus kalau ada ide nih, selagi ada ide saya tulis semua ya Bu ya. Betul. Berarti nanti kalau saya stuck, saya baca lagi dari awal. Betul. Kan mestinya itu ada muncul ide baru ya Bu. Nah, betul. Langsung saya lanjutkan berarti. Iya. Gitu. Terima kasih atas tips dan triknya ini Bu ya. Bermanfaat banget ini Bu Kiki. Sama-sama. Dari semua cerita di dalam buku Menjadi Bijaksana kan ada 11 judul cerpen Ya. Bu ya. Adakah cerpen yang paling berkesan bagi Ibu pribadi dan mengapa? Kalau Bu Kiki yang paling berkesan yang ada di bukunya Faisal nih. Yang Pribumi. Ya betul, yang di buku kaji sejarah yang judulnya Pribumi. Itu adalah cerpen yang paling berkesan untuk Bu Kiki karena itu adalah materi yang melatar belakangi Bu Kiki membuat buku ini. Gitu. Jadi kesulitan terbesarnya Bu Kiki yang Ibu hadapi tadi berkaitan dengan jam mengajar yang ya kurang banyak, materinya takut nggak nyampe semua, pesannya takut nggak nyampe semua, itu di materi Pribumi. Gitu, di materi masa pemerintahan di era Orde Lama gitu, gimana caranya menyajikan materi sejarah ya, materi peristiwa sejarah yang itu tidak dialami oleh murid-murid gitu, periodenya terlalu jauh begitu. Nah kemudian materi itu juga saya rasa terbatas oleh waktu gitu, dan kemudian ibu harus menemukan cara untuk bisa tetap menyampaikan materi itu. Nah jadilah cerpen Pribumi, dan dari cerpen Pribumi akhirnya setelah itu jadi, itu akhirnya menginspirasi Bu Kiki sendiri untuk membuat cerpen di materi-materi lainnya gitu. Jadi kenapa cerpen Pribumi berkesan, karena cerpen itu yang menjadi betul, menjadi asal-usul dari buku Menjadi Bijaksana ini. Ya, luar biasa sekali Bu. Yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu terhadap para pembaca buku Menjadi Bijaksana ini? Harapan terbesar Ibu adalah semoga buku ini bermanfaat, itu yang pertama. Yang kedua, semoga pesan yang ingin Ibu sampaikan yang ada di buku ini bisa nyampe gitu, bisa tertangkap oleh para pembaca. Dan yang ketiga adalah semoga kalimat yang Ibu sajikan tidak menyulitkan gitu. Ya, jadi kembali ke yang pertama tadi, semoga bermanfaat. Baik. Untuk ngomong-ngomong bermanfaat nih Ibu, saya sudah sedikit membaca nih Bu, tapi belum selesai membaca buku bijaksananya ini. Saya rasa itu sangat bermanfaat sekali ya, apalagi bagi saya sebagai Gen Z ya Bu ya, yang belum sama sekali merasakan zaman penjajahan, zaman batu dan zaman-zaman yang lainnya itu kayak terbawa Bu di dalam bukunya Bu Kiki. Jadi kayak ikut merasakan, wah gimana sih susahnya zaman dahulu gitu Bu. Iya. Terbawa ke dalam bukunya yang Ibu buat. Berarti Ibu buku ini juga persuasif juga ya, bisa ngajak juga berarti ya. Sobat Literasi, kita akan melanjutkan ke segmen selanjutnya, yaitu tanggapan dari pegiat literasi. Di sini ada Bu Dewi Oktavia SSGR selaku guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Lumajang yang akan memberikan tanggapan dari cerpen Menjadi Bijaksana ini. Jadi gimana Bu Dewi, sudah ready? Iya, siap. Tapi nervous ya. Nervous sedikit ya Bu? Iya. Nggak Takut apa-apa. nanti apa interpretasi saya ini tidak sesuai dengan penulisnya begitu. Bisa aja Bu Dewi ini. Oke, segmen kali ini kita langsung buka ya dengan Bu Dewi. Gimana nih Bu Dewi setelah membaca cerpen Menjadi Bijaksana ini? Terima kasih. Saya gantian ngomong ini ya. Ya, boleh Ibu, silakan. Menjadi Bijaksana ini bukan cerpen, tapi kumpulan cerpen. Ya, jadi di dalam buku Menjadi Bijaksana ini terdapat 11 cerpen kalau nggak salah ya. Iceng sudah baca ya? Sudah Ibu. Jadi di sini itu adalah, kalau saya berpikirnya waktu awal itu pasti kita melihat cover dulu. Tidak munafik ya, semua orang pasti melihat orang dari tampilan dulu. Pasti melihat dari halaman depan dulu. Kalau saya melihat di sini Menjadi Bijaksana, apa sih, penasaran saya. Dari judul buku ini kan buku ya, dari judul buku Menjadi Bijaksana apa ya, saya gitu. Idenya penulis ini apa? Setelah saya lihat daftar isinya, tidak ada yang judulnya Menjadi Bijaksana. Satu cerpen itu tidak ada yang judulnya Menjadi Bijaksana. Nah, lebih penasaran lagi nih saya. Akhirnya saya coba baca.
begitu saya membaca satu judul cerpen Batu, saya langsung merasa keren ide ini. Karena kalau dulu saya masih sekolah, ini cerita dulu ya, zaman saya waktu masih sekolah itu, kalau saya mendengarkan guru sejarah saya bercerita, pasti ngantuk. Karena satu, seperti yang disampaikan oleh penulis tadi, bahwa dia tidak mengalami kejadian itu secara langsung begitu. Makanya kita tidak berimbas apapun di kehidupan nyata. Kalau kita bercerita soal zaman Batu, kita tidak ada efeknya gitu, misalnya ya di sekarang, di zaman saya itu ya. Jadi ketika guru saya mengajar itu ya pasti ngantuk, seringnya sih ya, ini saya ya gitu. Nah kemudian setelah saya baca ini, keren sekali. Seorang Kiki Nurul Aisy mempunyai ide bagaimana menyampaikan materi di pelajaran sejarah agar bisa diterima oleh siswanya. Dan ini tidak terpikirkan oleh semua orang, dan hanya seorang Kiki Nurul Aisy. Maaf ya Bu, saya langsung Kiki Nurul Aisy. Betapa kreatifnya beliau, betapa idenya itu yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu membaca cerpennya secara dalam misalnya ya, kita tidak perlu mengupas. Kalau saya secara bahasa, saya mengupas unsur intrinsiknya atau dan lain sebagainya, sebenarnya tidak perlu. Yang luar biasa adalah ide yang muncul. Kalau misalnya ini dimiliki oleh semua guru, coba dibayangkan kalau misalnya kita mempelajari matematika, guru matematika mampu membuat cerita dengan cerita matematika, pasti siswa juga akan mudah memahami, seperti kita memahami kumpulan cerpen yang ada di sini, yang isinya menurut penulis tadi adalah materi-materi yang diajarkan di pelajaran sejarah. Ini awal dari ide dulu ya, saya merasa ini luar biasa begitu. Saya penasaran kok menjadi bijaksana siapa. Setelah saya baca satu persatu, ternyata saya temukan, oh menjadi bijaksana itu adalah diisinya ketika seseorang mengalami kesulitan dan dia menemukan satu penyelesaian. Misalnya kalau di zaman Batu itu, dia menemukan di situ ada banyak ikan, banyak kekayaan alam melimpah, tapi tidak bisa memanfaatkannya. Tapi kemudian ada salah satu kakek ya, kalau tidak salah, menemukan bagaimana caranya kita menangkap ikan dengan membuat batu, meruncingkan batu. Nah inilah, setiap kesulitan ada penyelesaian, seperti yang dikatakan penulis tadi ya. Jadi di situ ini mulai dari ide, mulai dari judul ya, Jang. Jadi itu luar biasa menurut saya, tidak dimiliki setiap orang, termasuk saya guru bahasa Indonesia yang harusnya juga rajin menulis, aktif seperti beliau. Nah ini saya keren, karya-karyanya juga sudah banyak, dan itu juga tentang buku pembelajaran sejarah ya Ibu Kiki juga dimanfaatkan di sekolah-sekolah lain, dipakai oleh sekolah-sekolah lain. Keren sekali, ini untuk ide. Kemudian lagi ada salah satu cerpen yang judulnya Ruang itu. Judulnya Ruang mengingatkan saya yaitu pada masa SMA. Kenapa ya guru saya waktu itu tidak berpikir untuk membuat cerita saja, ditulis, kemudian siswanya disuruh membaca, coba cari pesan dan amanatnya apa yang ada di dalam cerita ini misalnya. Kemudian membuat rangkuman. Karena ketika kita disuruh membaca buku sejarah yang benar-benar kita membaca sejarah ya, tidak ada cerita di situ, akan bosan. Bu Kiki sebagai guru sejarah, bukan saya men-underestimatekan guru sejarah ya, tapi maksudnya kita memang belajar semua dari sejarah, tapi kadang orang itu malas belajar sejarah karena ya itu membosankan. Jujur ini pasti semuanya mengalami. Iceng begitu nggak sih? Iya, mengalaminya ya, bosen juga, kan? Iya. Kadang kita mendengar apa sih? Apa sih guru ini gitu? Karena kita tidak ikut terjun langsung, kita tidak ikut berjuang. Apa sih VOC itu? Kita tidak ikut berjuang di situ. Kita tidak mengalami zaman Batu, tidak seperti itu. Kemudian yang disampaikan Bu Kiki, kenapa sih ide ini muncul? Karena saya ingin siswa saya berpikir kritis, ada critical thinking di situ. Nah, di sini ini saya tuliskan ya bahwa memang di dalam buku, di dalam cerpen-cerpen ini, kenapa dihadirkan banyak sekali dialog-dialog?
Ternyata itu tujuannya. Oh, ternyata di sini itu memang banyak sekali ya dialognya. Seperti yang disebutkan Icang tadi, ada salah satu cerpen pribumi. Di situ banyak dialog yang muncul. Oh, ternyata ini yang diinginkan penulis. Saya tadi baru tersadar, bahwa di situ ada tujuan bahwa seorang pembaca itu atau seorang siswa biar mempunyai kritis dalam berpikir kritis gitu. Nah, ini adalah sangat masuk sekali ketika kita hubungkan dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, bahwa semua siswa harus dituntut untuk critical thinking atau berpikir kritis. Keren sekali kan? Saya merasa hebat sekali beliau. Jadi ini harus bisa menjadi tauladan bagi Bapak Ibu guru yang ada di sini. Icam sampai mana membacanya? Kebetulan saya masih sampai di pribumi, Bu. Oh iya, sampai di pribumi, oke lah. Iya, bagus. Jadi di situ Icang juga membayangkan, ternyata kayak saya mengalami, karena seperti di zaman batu seorang kakek, seperti ini ternyata prosesnya, kan begitu. Saya juga begitu. Oh iya, kenapa sih guru sejarah saya waktu itu membosankan? Dan begitu. Kenapa sih tidak muncul ide begini? Nah, akhirnya seperti itu. Kemudian ada beberapa tips yang disampaikan oleh Bu Kiki. Belum tips dulu ya. Kemanfaat tadi. Berharap bahwa buku ini bermanfaat sekali. Kalau misalnya ini benar-benar dibaca dan benar-benar digunakan untuk keperluan yang misalnya pembelajaran. Ketika ada seorang guru sejarah, perangkat mengajarnya menggunakan media pembelajaran cerpen dalam mengajar mata pelajaran sejarah. Keren. Jadi di situ ada nilai plusnya juga gitu. Nah, kemudian penulis tadi juga menyampaikan tipsnya tadi ya, banyak sekali ya tips menjadi seorang penulis ya. Saya sendiri saja sering mengalami stuck, benar ini. Semua orang akan mengalami mudi, akan mengalami stuck, berhenti di tengah-tengah. Kadang pun juga bingung mencari judul. Jadi judulnya nanti dulu, yang penting kita nulis dulu. Benar Cang, seperti yang dikatakan Ibu Kiki tadi bahwa tulis saja dulu. Apa semua yang ingin kamu tuangkan, tulis dulu. Tulis dulu semua. Misalnya kamu berhenti tiba-tiba, itu kamu mau bikin awal cerita misalnya. Ternyata kamu berhenti di tengah-tengah. Ya sudah, berhenti saja. Nanti kalau moodnya sudah muncul, baca lagi. Seperti yang disampaikan oleh penulis buku Menjadi Bijaksana ini, yang seperti yang disampaikan oleh Bu Kiki, bahwa itu adalah tips jitu. Memang tips yang harus dimiliki seorang penulis. Kalau memang seperti Terelie, Dewi Lestari itu memang sudah kerjaannya ya, dia penulis. Kalau kita sebagai siswa atau sebagai guru, sebagai pendidik, kita masih banyak pekerjaan yang lain. Jadi waktunya juga tidak seluang itu. Ada kalanya kita juga mudi, itu wajar. Jadi tips-tips tadi, maaf saya ambil tipsnya. Saya pakai untuk diri saya sendiri nantinya ya. Ada beberapa puisi, beberapa kumpulan cerpen, beberapa satu novel yang belum saya selesaikan juga. Banyak proyeknya Bu Dewi. Iya, ternyata di balik tersembunyinya ya Bu ya. Iya. Karena ini baru dapat tips ini Cang, jadi baru ingat, oh iya ya, kenapa saya tidak berpikir seperti Bu Kiki ya gitu. Berarti Bu Dewi juga merasakan yang apa saya rasakan ya Bu ya. Betul, tadi Sesuai Icang mood kan itu. merasa ini, kok nggak mood ya. Saya tadi iya benar sama saya gitu sama. Tapi saya belum ada kesempatan berbicara karena ini sekarang. Jadi di situ tadi satu kalau Bu Kiki tadi adalah penulis harus apa sih yang dilakukan pertama kali? Tadi Icang tanya begitu. Tentukan dulu tujuan atau amanat yang ingin disampaikan dulu di dalam cerpen. Nah, selama ini yang kita lakukan apa Icang? Nulis saja tanpa kita tahu entah nanti pesannya apa atau apa, ya nggak tahu endingnya gimana, pokoknya iya, nulis yang penting ya itu untuk orang-orang awam seperti kita ya. Jadi kalau untuk orang penulis itu memang betul seperti Bu Kiki, jadi harus punya tujuan dulu, apa tujuannya. Kemudian tipsnya yang kedua adalah tulis saja
tulis saja, kemudian baca ulang lagi, edit, tulis lagi. Nanti kalau mau berhenti, dan satu hal yang paling penting adalah terus mencoba. Saya tulis semua apa yang dikatakan sama Bu Kiki. Jadi itu sih untuk kalau saya lebih ke ide kreatifnya yang luar biasa. Jadi harapan saya juga sama seperti harapannya Bu Kiki, bahwa Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru yang lain bisa juga bisa muncul ini ide atau keinginan menulis buku. Ya, perpustakaan kita ini lebih ramai. Ya, karena anak-anak sekarang tuh lebih suka gadgetnya, jarang membaca. Nah, begitu. Apalagi kalau kita bisa punya perpustakaan digital ya Ibu Kiki, jadi anak-anak juga tetap setia pada gadgetnya. Iya, benar sekali Bu. Tetapi sekarang juga tersedia Bu, kayak sepertinya Wattpad. Nah, Iya. itu juga kita bisa menulis cerpen-cerpen yang kita inginkan di Wattpad itu. Iya, memberikan ruang kepada para penulis pemula ya di situ. Hanya saja di situ untuk editing kebahasaannya masih kurang, Icang. Jadi kalau saya membaca Wattpad itu bahasanya masih amburadul. Contohnya kadang juga merusak tata bahasa. Misalnya menulis sepeda, menulis bawah sama membawa. Itu sudah beda. Jadi kadang ditulis menggunakan H. Sepeda itu tanpa H, tapi kadang ditulis pakai H. Jadi itu Wattpad itu kekurangannya adalah salah satu itu ya. Kesalahan eja ya. Iya, ada tata bahasanya yang tidak diedit dengan bagus oleh ahlinya atau oleh editor yang profesional. Seperti itu sih. Kata langka yang sering itu Bu Dewi. Langkah, ditulis langkah. Itu sudah merusak ini ya, interpretasi juga ya. Jadi hal-hal itu yang harus dipikirkan juga oleh seorang penulis juga. Jadi dalam penulisan selain dia menulis juga harus ada tim editornya. Makanya kenapa sama Bu Kiki di ISBN kan? Karena ketika sudah masuk ISBN pasti sudah ada kuratornya, sudah ada editornya yang profesional tingkatnya, seperti itu. Mumpung ada Bu Kikinya di sini Bu, silakan bertanya-tanya apa saja lah Bu Dewi, boleh. Kalau yang saya tanyakan ini ya, apakah ini kan kalau saya ini berpikirnya, kenapa sih gambarnya muncul sosok laki-laki? Berarti ini maaf ya kalau saya salah. Kenapa muncul gambarnya ini laki-laki? Karena yang lebih bijaksana itu ternyata memang laki-laki. Ini interpretasi saya loh ya, karena Ini bahaya buat yang feminis ini. iya. Meskipun saya perempuan, saya juga tidak mendukung keperempuan Ibu. Jadi saya hanya melihat, katanya orang-orang don't judge the cover, by its cover, ya itulah gitu. Jadi kita tidak boleh melihat buku dari covernya saja, tapi kalau awal pasti kita melihat dari covernya. Ya. Menjadi bijaksana. Kenapa laki-laki gambarnya? Ya karena yang bijaksana ini saya. Ya laki-laki kebanyakan. Perempuan Faisal diuntungkan ini dengan statement itu. karena perempuan jarang yang bijaksana. Perempuan tuh lebih mengutamakan ego, lebih Emosi lebih gitu ya, emosinya. Jadi makanya kenapa di sini yang muncul adalah tokoh kakek, tokoh Ali, kan begitu. Karena menunjukkan bahwa laki-laki Kiki kok baru sadar ya? Wah, bahaya nih buat feminis ini. Iya ya. simple sih. Boleh ya Bu ya, tapi juga bermakna. Saya juga baru tahu Bu, kalau laki itu sebijaksana itu ternyata ya Bu ya. Tapi perlu saya ralat ini karena kasihan yang Bu Kiki kan juga perempuan ya. Iya Bu. Jadi Bu Kiki tidak anti feminis ya. Ya, pegiat literasi. Bu Kiki ini kebetulan saja tokoh yang tadi dibahas di percakapan ini adalah tokoh ayah, tokoh kakek ya, dan tokoh Ali. Tetapi ada tokoh putri kok di sini ya. Misalkan di cerpen yang pengen kuliah, pengen lanjut sekolah itu contohnya putri. Waktu itu contohnya perempuan yang ingin
lanjut sekolah. Kemudian ini lagi Bu Kiki tadi tiba-tiba terpikir setelah Bu Dewi dan Faisal tadi, terima kasih ya sudah membaca cerpen yang Ibu buat. Jadi ada satu lagi yang Ibu juga suka di sini adalah cerpen yang berjudul berjudul teknologi. Ini tokohnya perempuan, Ambar namanya. Gitu. Jadi tidak feminis ya, buku ini untuk semua gender gitu. Nah, Ambar ini cerpen berjudul teknologi ini garis besarnya adalah perdebatan antara Ambar dan kakek begitu, di mana kakek ini tidak suka menggunakan peralatan teknologi yang canggih untuk perkebunannya karena kakek memikirkan karyawannya, jadi tidak ingin menggantikan tenaga manusia dengan teknologi. Sedangkan Ambar berpikir sebaliknya, gitu ya. Ambar itu seperti Gen Z ya, jadi betul, yang hidupnya merasa harusnya akan lebih mudah dan ekspansi perdagangan dari perkebunan kakek itu akan lebih besar kalau memanfaatkan teknologi, begitu. Itu adalah contoh ini sekaligus menimpali tadi, menyambung dari Bu Dewi, contoh yang saya gunakan supaya anak-anak tuh berpikir kritis gitu. Jadi setelah cerpen ini selesai, tidak ada kesimpulannya di sini. Jadi intinya adalah kakek tetap bertahan dengan pendapatnya, Ambar kemudian pulang kembali ke kampusnya gitu. Kemudian di akhir cerita ada plot yang saya tambahkan, yaitu salah satu pamannya Ambar itu mengirimkan alat memotong rumput otomatis ke alamatnya kakek gitu. Artinya ada peralatan teknologi canggih nih yang dikirim gitu. Jadi menjadi bijaksana ini ditujukan supaya pembaca, karena ini adalah mengangkat tentang materi-materi sejarah, jadi pembacanya yang laki-laki maupun perempuan setelah membaca buku ini menjadi bijaksana. Dituntut untuk ketika mendapat satu masalah akan mendapatkan solusi yang lebih bijaksana, seperti itu sih. Baik Bu Dewi, sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu? Sudah tidak penasaran lagi sama bukunya? Sudah. Baik Sobat Literasi, sebelum kita akhiri perbincangan seru kali ini, kami ingin mendengarkan beberapa pesan inspiratif dari para narasumber kita, yaitu dari Bu Kiki dan juga Bu Dewi. Baik, dimulai dari Bu Kiki dulu. Ada apa sih pesan-pesan buat para pembaca dan juga para pendengar di rumah yang sedang mendengarkan podcast kita hari ini? Ya, baik. Kita menyebut Sobat Literasi ya. Ya, kepada Sobat Literasi SMK Negeri 1 Lumajang, murid-murid, anak-anakku semua, selamat Hari Buku ya yang sedang kita selenggarakan ini. Kemudian pesannya Bu Kiki sama seperti yang tadi adalah teruslah mencoba dalam hal apapun dalam hidup kalian, selama nyawa masih melekat di badan, teruslah mencoba. Terima kasih Bu Kiki atas pesan yang sangat menginspirasi dan penuh makna sekali. Baik, bisa dilanjut menyampaikan pesannya Bu Dewi, mungkin ada pesan-pesan buat Sobat Literasi di rumah. Sobat Literasi, jadi pesannya adalah ini untuk siswa khususnya SMK Negeri 1 Lumajang ya, atau para pembaca ya, pecinta literasi. Pesannya adalah teruslah berkarya. Jadi apapun itu, bagaimanapun karya itu pasti nanti akan memberikan makna dan manfaat kepada orang lain. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pesan yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak telah berbagi kebijaksanaan juga dan semangat untuk terus menggali ilmu dan memperkaya diri. Baik Sobat Literasi, semoga pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Bu Kiki dan juga Bu Dewi bisa memberikan pencerahan dan semangat baru untuk kita berkarya dan berkreasi selanjutnya. Dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa di balik cerita yang tampaknya singkat, ada banyak nilai, refleksi, dan pelajaran yang kita dapat ambil. Dan tentu saja ini jadi pengingat untuk kita semua bahwa proses belajar menjadi bijaksana adalah perjalanan yang terus berlangsung seumur hidup kita tanpa ada jeda sama sekali. Teruslah membaca, teruslah belajar, dan jadilah pribadi yang bijaksana setiap harinya. Terima kasih sudah bergabung dalam episode kali ini. Saya akhiri, salam literasi. Mari kita baca, mari kita tulis, dengan ide-ide kita dunia terhiasi. Bukalah pikiran dengan semangat tinggi, bincang literasi untuk generasi ini.